mau tiga sekaligus, mau dua dulu baru satu boleh, kagak usah diributin. Ya, kenapa ada orang-orang yang melakukan ibadah sholat tarawih witirnya dua dulu baru satu? Ada orang yang ngomong gini, Ustad, saya mau tanya witir itu apa sih? Ganjil. Nah kalau dua witir apa bukan? Tar dulu lu jangan nyalain orang dulu. Dalam madhab Syafi'iyah, dalam kitab yang paling terendah saja lah dulu ketika saya ngelewatin pesantren, ngelewatin doang. Itu ada namanya kitab Kasyifatus Syaja, sarahnya kitab Safinatun Najah. Kata Imam Nawawi, yang membedakan itu niatnya. Kalau Anda sholat witir 3 rakaat, niatnya usolli sunnatal witri salasa rakaatin, tanpa tahiyat. Tanpa tahiyat kan? Jangan suka ngarang-ngarang gitu loh. Nah kemudian kalau yang dua dulu niatnya usolli sunnatan minal witri, ay ba'din minal witri. Jadi 2 tambah 1, berapa tuh? Sabaraha? Bukan jadi ngomong bahasa Jerman. Sama saja 3 juga, hanya saja witir tidak berulang dalam satu malam. Ketika Anda sudah selesai witir berjamaah dengan imam di masjid, maka di rumah sholat tahajud boleh dilakukan tapi tidak mengulang witir. Kecuali selesai sholat tarawih, Anda pulang tidak ikut witir dulu, baru nanti sholat tahajud, setelah tahajud tutup dengan witir. Witir boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, boleh 9, boleh 11, silahkan. Tidak ada larangan, itu namanya kasrotis sholat. Sholat 5 waktu nggak boleh bertambah, nggak boleh berkurang. 17 rakaat dalam 1 hari 1 malam dalam keadaan normal. Nah maka dalam keadaan perjalanan sekali lagi boleh dijamak, boleh dikosor. Kalau jamak maghrib sama isya, zuhur sama asar atau sebaliknya. Jika ditarik dari yang akhir ke depan menjadi jamak takdim, bila yang depan dibawa ke belakang maka disebut jamak takhir. Tapi subuh kagak bisa dijamak karena nggak ada temennya. Ya, subuh nggak bisa dijamak. Yang bisa dijamak itu, yang bisa dikumpulkan itu zuhur sama asar, namanya sholat sirriyah atau sholat nahariyah, sholat di siang hari yang bacaannya sir, bukan tidak dibaca, dibaca tapi pelan-pelan. Ya. Kemudian kalau maghrib sama isya, boleh isya dibawa ke maghrib, boleh maghrib dibawa ke isya, tinggal tergantung kondisinya. Tapi tata cara pelaksanaannya tetap sesuai urutan waktu sholat. Anda mengakhirkan sholat maghrib dibawa ke isya, tetap pada saat sampai di tempat yang kita mau melakukan sholat, maka maghrib dulu baru isya. Itu. Tetap urutan waktu. Jadi tidak mendahulukan, saya mau sholat duhur dibawa ke asar, asar dulu. Ya urutannya duhur dulu apa asar dulu? Duhur dulu. Jadi tata cara mengakhirkannya saja sehingga ada perbedaan. Jika jamak takdim tidak perlu diniatkan terlebih dahulu, namun jika jamak takhir terlebih dahulu diniatkan. Kenapa? Khawatir dalam perjalanan kita meninggal, maka amal kita sudah dicatat oleh Allah akan mengakhirkan sholat pada saat dalam perjalanan, ketika belum sampai ke tempat yang kita mau sholat, maka ketika wafat kita sudah dicatat orang yang sudah melakukan sholat. Jadi gitu bedanya antara jamak takdim dan jamak takhir. Ya, itu penyempurna saja, mungkin bapak-bapak sudah tahu lah, sudah paham. Ya, tapi tidak salah ketika kita berusaha menjelaskan. Yang ketiga, taksirul infak. Di bulan Ramadan itu perbanyak infak. Infak Pak, jangan cuma sodakoh, karena sodakoh dengan infak itu beda. Kalau infak bisa dibilang sodakoh, kalau sodakoh nggak bisa dibilang infak. Kenapa? Karena infak itu harus pakai uang, pakai harta. Tapi kalau sedekah bisa dengan perbuatan, bahkan bisa dengan senyuman. Ya, bisa dengan senyuman, bisa dengan menunjukkan orang, bisa dengan mengingatkan orang. Itu sedekah namanya. Ada orang yang tersesat, kita ingetin itu sedekah. Di jalan terdapat duri, paku, kita pinggirin itu sedekah. Hadis Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun wa imatatuka al-hajar wa syauka fit tariq laka shadaqatun.
Yang namanya sedekah itu tidak terbatas dengan harta saja, melainkan dengan perbuatan. Senyum saja termasuk sedekah, tapi jangan salah naruh. Senyumnya di kotak amal. Kotak amal lewat disenyumin. Oh itu ditanya sama temannya, kenapa lu kotak amal disenyumin? Kata Pak Ustadz, senyum juga sedekah. Senyum mah bukan senyum sama kotak amal. Senyum sama saudara kita. Ya Pak, tapi jangan senyum-senyum sendirian. Dan senyum juga kudu ada orang. Kita nih manusia itu butuh orang Pak, butuh orang lain. Ya, hatta senyum saja harus ada orang. Enggak apa-apa sih Bapak mau senyum sendirian, ngadep tembok senyum sendirian, cuma kata orang kenapa nih sakit kayaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasratil infak. Dan infak itu Allah sudah mengarahkan kepada kita. Kepada siapa dulu? Kepada siapa dulu? Bukan enggak boleh ke Palestina, bukan enggak boleh. Bagus, ada kepedulian kita. Kita sekondisi seburuk apapun, ya peduli kepada orang lain itu disebut isar namanya. Tapi Al-Quran mengarahkan kepada kita. Yang pertama, infak itu kepada ibu bapak terlebih dahulu. Ini kadang orang sama orang lain dermawan, sama ibu bapak pelitnya nauzubillah. Orang Priok Pak, bukan orang sini. Sini mau parah. Yas'alunaka madza yunfiqun 215 Al-Baqarah. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kepada siapa sebaiknya memberi infak. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Ada 5 kelompok yang boleh Anda kasih infak. Kecuali zakat, Pak. Kalau zakat enggak boleh kasih sama orang tua, yang boleh memberikan uang untuk berzakat. Kalau berzakat kepada orang tua enggak boleh. Walaupun orang tua termasuk kategori miskin, fakir gitu. Paham ya? Jadi tidak boleh memberi zakat kepada orang tua. Tapi memberikan uang untuk berzakat boleh. Untuk zakatul fitri, ya. Zakatul fitri maksudnya. Kalau zakatul mal ya bagi orang-orang yang mampu saja. Nah, maka di dalam menunaikan infak, yang pertama terlebih dahulu Al-Quran mengarahkan kepada kita untuk memberi infak kepada kedua orang tua kita. Dan termasuk kedua orang tua, saya sudah sampaikan, kedua orang tua itu mertua juga Pak. Jangan suka dibeda-bedain. Jangan dibeda-bedain mana ibu bapak, mana ibu mertua, mana bapak mertua. Sama saja. Mereka itu walil walidain, mereka itu dua orang tua kita. Kenapa? Karena kita sudah menikahi anaknya. Dan sebagai ucapan terima kasih kita sudah menikahi perempuan yang cakep. Dulu mah cakep, sekarang jadi jelek. Lu juga yang rusakin. Ya kagak? Hah? Giliran diminta bantuan sama ibu bapak mertua hitung-hitungan. Anaknya bukan gua doang. Menantunya bukan gua doang, masih ada tuh. Adek lu masih ada tuh. Itu biasanya yang begitu perempuan Pak, biasanya. Ada perempuan gak nih? Ada, waduh bahaya nih. Pulang diprotes lagi nanti. Kadang kita kalau diminta bantuan sama orang tua begitu, apalagi sama mertua. Wah, saya kan menantu yang umur berapa nih? Mestinya ketika orang tua minta tolong, minta bantuan sama Anda, segera diambil. Jangan ditolak Pak, jangan ditolak. Saya pernah cerita kalau tidak salah kurang, ya tahun-tahun ke belakang lah. Hari ini saya sudah tidak punya orang tua. Ini yatim piatu Pak, kalau ada santunan boleh didaftarin. Bapak Ibu, ketika orang tua minta bantuan sama kita, yakinlah Anda ditunjuk oleh Allah menjadi orang yang berkah, diberkahi sama Allah. Orang berkah itu apa sih? Sedikit cukup, apalagi banyak. Ya Pak, nggak kayak sekarang. Duit kita banyak kagak cukup, apalagi dikit. Ini keberkahan udah dicabut Pak. Kenapa? Kata Nabi, nah ini mumpung inget nih saya ingetin nih. Kenapa? Satu negeri ini dicabut keberkahannya karena kita jauh dari ulama, kagak mau nurut sama omongan ulama. Kemarin apalagi tuh mau pilpres, mau pilkada. Kata Ustadz jangan milih yang suka ngasih duit. Tetap aja yang dipilih yang ngasih duit. Oke guys? Sorry ya. Giliran beras naik lu nangis. Jangan nangis, jogetin aja. Salah sendiri lu milih yang bayar. Dah kalau kita suaranya udah dibeli mah terserah mereka yang beli. Halo?
Halo? Ayo, umpama nih, ini masjid di samping sono ada rumah dijual sama orang. Sama pembelinya dibikin tempat maksiat. Kita mau ngomong apa? Orang udah dibeli kok. Hari ini suara Anda sudah dibeli. Maaf. Kalau saya ngomong terlalu kasar, mohon maaf. Karena kagak dikasarin juga. Dilembut-lembutin, kagak ada yang mikir, dikasarin juga begitu. Udah terlambat Ustadz, lalunya ya kagak mau dengerin. Ya Pak? Kalau hari ini kita mengalami sesuatu yang kehidupan kita tidak pernah cukup, itu kagak berkah kita Pak. Apa kata Nabi? Sayati ala ummati zamanun yafirruna anil ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin. 3 ujian ketika Anda jauh dari ulama yang lurus ulamanya, jangan ulama yang bengkok. Ada kagak ulama yang bengkok? Ada ulama yang lurus mah dipukul terus Pak. Ibarat paku ulama yang lurus itu menyatukan umat, menyatukan bangku nih. Kita bikin bangku, kayu sama-sama kayu, perekatnya apa? Paku. Pakunya yang lurus apa yang bengkok? Yang lurus. Kalau paku resiko jadi ulama lurus itu dipukulin terus, digebukin terus, mungkin di penjara. Ini mah ada orang, ustad di penjara. Lu ngelihatnya dari sisi yang mana? Kalau ustad di penjara sama penguasa berarti ini ustad bener. Ini kenceng banget nih ngomong nih. Salah ngomong jangan-jangan gue nih. Bodo amat lah. Terlanjur. Paling Pak Haji Arya nanti begini di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi bukan kata saya. Kalau manusia di akhir zaman itu akan ada kondisi di mana umat itu kagak dengerin ulama. Akhirnya diuji sama Allah. Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Usahanya kagak ada yang diberkahi. Hari ini serba mahal, duit sebanyak apapun kagak pernah cukup. Dah zaman saya, zaman kita Pak, orang-orang tua dulu dengar apa kata ulama, yang ulamanya juga memang gampang didengerin. Karena perilakunya juga bisa didengerin, bisa dicontoh gitu loh. Ya Pak. Kalau sekarang tuh ulama, O sama E. Ulama kan itu kan? Naudzubillah, saya bukan orang yang hebat Pak, bukan. Tapi kita kalau ngelihat kebatilan yang dilakukan sama orang-orang pintar dengan agama, yang disebut ulama, saya bingung ngelihatnya. Ini ulama apa bukan? Ya Pak? Pada diem semua. Takut kan saya yang ngomong, kan tinggal bilang iya doang gitu. Temenin kek. Gue mah gak pernah takut, beneran ngomong apa aja. Ngeri-ngeri dikit mah ada sih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah kalau kita kagak pernah dengerin ulama, dicabut. Kemarin dikasih tahu jangan milih orang yang suka ngasih duit. Saya terang-terangan Pak dimanapun ngajar, dimanapun saya sampaikan, enggak ada juga yang dengerin. Buktinya kemarin di daerah saya begitu juga, milihnya saya dapat duit segini, terserah lu dah. Besok-besok lu kalau ngerasain susah ya udah. Kagak usah datang ke sini, dah ustadz itu didatengin kalau lagi butuh doang Pak. Anaknya meninggal, bapaknya mati, suaminya meninggal, keluarganya mati, yang didatengin ustadz. Ya, kalau giliran pemilu, kagak mau dengerin omongan ulama mah, udah gak usah didengerin lah, ustadz mah cuma ngomong doang, gue milih yang ngasih duit aja. Orang sono Pak, kan orang Priuk katanya. Enggak beda orang, contohnya dari sini. Gimana? Yang pertama, diangkat keberkahan jika kita jauh dari. Yang kedua apa lagi? Yusallitullah alaihim sultanan zalima. Allah turunkan penguasa zalim. Jadi hari ini telunjuk kita jangan nunjukin ke penguasanya aja, ke sini nih tunjukin. Al-Quran mengatakan surah ke-7 ayat 96, lembar sebelah kanan baris pertama dari atas. Udah kayak di Hidayat belum? Itu doang tadi yang gue lihat. Yang lainnya mah kagak tahu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya, nih tolong, jangan kalau kita hari nunjukin, oh ini penguasanya zolim. Dah zolimnya dia karena kita yang milih, kita. Gue mah kagak, enak aja. Karena dipilih. Dan Allah turunkan sengaja. Kenapa? Karena kitanya kagak dengerin ulama.
Jadi kagak usah nunjukin, wah ini zalim bener nih pemimpin. Dan kalau tidak dipilih maka gak jadi. Walaupun milihnya dikasih duit, ya itulah konsekuensinya nanti yang akan kita terima sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Berteriak-teriak kiai ulama ar-rasyi wal murtasyi huma finnar yang sering ngomong di podium-podium, di mimbar-mimbar, saya sering sampaikan, yang ngasih duit sama yang dikasih duit sama-sama di neraka. Tetap aja, Ustadz dengerin sekarang, besok mah bodo amat. Masya Allah, kita sebagai ulama memang kagak pernah ngasih duit Pak. Tapi nasihat itu kan lebih bermanfaat. Ketika kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan ulama, dah hidup mah cari keberkahan aja Pak. Orang hidup berkah tuh enak. Duit dikit cukup apalagi banyak. Kalau kagak berkah banyak kagak cukup apalagi dikit. Panas hawanya. Serba kurang aja. Karena kita jauh dari ulama. Jadi kalau hari ini ada pemimpin zalim, jangan nyalain pemimpinnya. Introspeksi. Dah kalau Anda nunjukin sama orang cuma pakai satu jari, emang nunjukin orang gimana? Begini apa begini? Hah? Lu sih, itu emang rapper Pak. Begini kan? Artinya 4 ini ke kita introspeksi. Kenapa pemimpin ini zalim? Karena kitanya tidak taat dengan ulama. Jauh banget dari ulama. Apalagi sama fuqaha. Hari ini hampir-hampir ulama fuqaha itu kagak kepake Pak. Fuqaha itu apa? Ilmu fikih yang berhubungan dengan ibadah, sholat, puasa, zakat, haji. Pada bikin madhab sendiri sekarang. Apa itu Syafi'i, apa itu Maliki. Emang pintaran siapa daripada lu? Mereka-mereka, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, hafal Qur'annya di usia, Imam Syafi'i Pak, hafal Qur'an itu usia 7 tahun. Kita 7 tahun ngapalin kagak hafal-hafal. Ulama hebatnya luar biasa. Hari ini sama orang-orang yang baru lahir kok dianggapnya, siapa sih Syafi'i? Kok bikin-bikin madhab segala macam. Dia kan orang biasa, kita mah langsung aja ke Quran sama hadis. Emang lu siapa? Kita bisa baca Quran aja belajar dari orang kok. Betul? Mana mungkin kita bisa langsung belajar kepada Al-Quran sama hadis. Kudu ada kias sama ijma ulamanya, kemudian kudu ada gurunya yang jelas. Jangan Syekh Google gurunya. Pesantrennya Al-Yutubiyah. Apa aja ditanya bisa dijawab. Guru tuh harus tawajuh. Punya guru tuh harus bertatap muka. Sanadnya kudu jelas. Bukan kagak boleh. Nonton YouTube silahkan saja. Anda boleh ngaku Adi Hidayat walaupun kagak pernah ketemu. Guru saya Adi Hidayat, boleh saja. Tapi yang namanya guru yang memiliki sanad, Anda harus ketemu. Dan Anda harus belajar. Dari siapa dia belajarnya, gurunya dia dari siapa sampai minimal sampai kepada tabi'in. Dan tabi'in sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah SAW. Itu namanya sanad. Di ngaji itu kudu ada sanadnya. Insya Allah bapak-bapak yang ngaji pada kesempatan siang hari ini punya sanad. Karena saya punya guru Ahmad Dailami, putranya Ajengan Jarnuzi, kemudian sampai ke berapa puluh gurunya saya tahu. Jadi kita betul-betul mendapat ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya bukan dari Al-Yutubiyah ya. Nah, karena ada pesantren yang ngetren tuh sekarang, Al-Yutubiyah. Daftarnya yang penting punya pulsa aja, punya data gitu. Nanya apapun ya dijawab. Yang ketiga, ini yang paling bahaya Pak. Kata Nabi, ketika kalian jauh dari ulama dan fuqaha, wa yakhrujuna minad dunya bighairi imanin, mati enggak bawa iman. Lalu kita yang mau banggain di hadapan Allah apa? Dan gak ada yang bisa dibanggain kelak ketika kita mati Pak. Harta kita banggain gak ada, waktu hidup doang. Anda sombong, Anda hebat, itu banyak harta lagi hidup Pak. Jangankan sudah mati lagi sakit aja kagak bisa diandelin tuh harta. Emang bisa diandelin? Jabatan juga kagak bisa diandelin kok. Lagi hidup orang takut sama kita, dengar namanya aja udah gemeteran kita. Kalau sudah mati, apa yang ditakutin orang? Ya. Pada saat mati yang kita harapkan itu bawa iman Pak. Bawa iman. Iman kita ini kepada Allah kita bawa mati. Karena itu yang bisa nyelamatin kita. Bukan duit, bukan jabatan. Anda di dunia boleh melakukan apa saja, silahkan. Tapi seluruh perbuatan tidak mungkin kembali kepada orang lain.
Dan satu yang bisa menyelamatkan kita, ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda hari ini boleh melakukan apa saja. Kata Nabi, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Terserah lu mau hidup pakai gaya apa. Mau curang kayak mau culas kayak terserah. Terserah. Fa innaka mayyitun, karena kau suatu saat pasti jadi mayat alias mati. Lalu pertanyakan, orang mati bawa apa? Bawa jabatan, bawa harta, boro-boro dibawa, dinaikin aja kagak mau, ya, Mercy, Jaguar, mobilnya bagus semua di garasi, diangkutnya pakai ambulan, keranda yang rodanya 8, ya, kadang-kadang miring kiri, miring kanan, karena kagak seimbang yang mikulnya, yang di depan pendek, sebelah kirinya tinggi, kanannya pendek, miring tuh. Untung kagak lompat jenazahnya. Kagak ada kendaraan yang paling mewah, terakhir dan tempat berapapun luasnya, 340.000 hektar sekalipun, tetap yang ditempatin cuma 2 meter kali 1 meter. Itu pun kagak ditempatin semua. Ya Pak? Ah, itu dia. Harganya berapapun tetap sama, ya. Al-Azhar, kemudian San Diego, sama saja Pak. Silakan Anda mau beli yang 1,5 miliar boleh. Nggak ada AC-nya, nggak ada kulkasnya, sama aja. Yang disenengin yang hidup, betul? Orang tua kita meninggal, dikuburin di kelas 1, yang seneng siapa? Anaknya yang datengin. Karena tempatnya bersih, paling depan. Da orang mati maka gak butuh. Mau di ujung kek, mau di depan kek, yang penting mah amalnya yang dibawa. Dan amal yang dibawa itu yang diamalkan pada saat hidup. Nanti kalau kita sudah mati, doa orang namanya sumbangan. Masa mau mati, mau ngadain hajatan, ngandelin sumbangan orang. Biarin aja gua mati mah disolatin ini, dikuburin. Memang disolatin, dikuburin. Dan itu mah bukan kewajiban orang mati, kewajiban orang hidup. Ya Pak? Betul apa betul? Semua orang mati mah pasti dikuburin, walaupun kesel-kesel juga. Seumur hidupnya kagak pernah masuk masjid, giliran mau mati disuruh sholatin di masjid. Kadang saya kesel juga Pak. Gerutu aja dalam hati, mending lu ngasih duit gede. Duit gede mah kagak laku Pak. Lebar gitu gede banget ya nggak laku. Bercanda Pak, itu mah bercanda. Maksudnya introspeksi aja, introspeksi aja. Kenapa sih kita nih masuk masjid kalau sudah diantar sama orang? Datang sendirilah masuk ke masjid itu, jangan diantar sama orang. Sholatnya di belakang imam. Nanti kalau diantar orang, sholatnya di depan sambil tiduran. Songong bener. Namanya orang mati. Iya kan? Dan orang mati maka gak punya apa-apa dan gak bisa ngapa-ngapain. Terserah yang hidup. Ditidurin di atas kasur aja kagak boleh. Ya. Pakai bantal aja kagak boleh. Coba lagi hidup. Belagu bener. Dudukin sama orang dilap-lap sopanya. Mahal. Giliran mati malu kagak nempatin. Sama aja. Harta yang dikumpulin juga kalau mati maka kagak bisa dibawa. Emang dibawa. Ahli waris yang nikmatin, wa ma jama'atahu lil warasah, kata Allah dalam hadis qudsi. Yang kau kumpulkan hari ini, duit dikumpulin, ditabungin, dah mati mah ahli waris jangan rasain, bukan kita. Pinter-pinterlah jadi manusia. Hari ini Palestina lagi butuh bantuan, ayo keluarin tuh duit. Yang dikeluarin yang paling kecil, 5.000 minggir, 2.000 minggir, 1.000. Kalau ada gopean yang dimasukin. Orang Priuk Pak, orang Priuk bukan orang sini. Rata-rata begitu kita mah. Yang kecil yang dikeluarin gitu ya. Kan begitu bawa duit 112.000 aja, 50 ribuan 2, 5 ribuan 2, 2 ribuan 1 yang masuk kotak amal berapa? Nah kan ngaku loh. Emang 2.000 begitu yang dikeluarin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saja dulu mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ulang, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat sunnah, perbanyak infak di bulan Ramadan. Mumpung ketemu bulan Ramadan. Ya,
belum tentu tahun depan kita akan terulang kembali dengan Ramadan. Nas'aluka bis-salamati wal afiyah wa husnal khatimah indal maut. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'ada minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam billahi ridha wal inayah wa la faminkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.